Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Ainun Akam, peserta latihan pengembangan kepemimpinan ke-27 Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Tengah tahun 2020. Oke, di sini saya akan mewawancara tentang motivasi ke salah satu pembina pramuka kita, tentang motivasi kepemimpinan. Silakan Pak, mau perkenalan dulu. Salam Pramuka untuk teman-teman semua, untuk teman-teman serta kegiatan pelatihan tingkat Kuarda Jawa Tengah. Perkenalkan, nama saya Syukuron Makmun, asli Tegal, asli Tegal banget ya. Hari ini diminta untuk diwawancarai oleh adik saya, namanya Ainun. Mudah-mudahan bermanfaat wawancara hari ini. Oke, langsung saja ke wawancaranya ya Pak. Ya, Apa sih Pak yang namanya kepemimpinan itu menurut Bapak? oke. Menurut saya ya, karena memang menurut orang berbeda-beda ya. Menurut saya adalah kepemimpinan itu adalah seni ya. Seni seseorang atau seorang pemimpin bagaimana caranya mempengaruhi, kemudian mengarahkan dan mengorganisir organisasi, baik organisasi kecil maupun organisasi besar. Karena yang namanya organisasi kan kumpulan berbagai macam-macam orang ya, yang dimana karakternya berbeda. Makanya kenapa saya bilang kepemimpinan itu adalah sebuah seni yang tidak semua orang tuh bisa gitu. Itu namanya kepemimpinan, seperti itu. Itu kalau menurut saya. Terima kasih ya Pak. Ya. Pertanyaan yang kedua, apa harus ada yang namanya kepemimpinan di setiap organisasi? Yang pasti wajib. Kepemimpinan ini bukan pemimpin berarti ya, kepemimpinan ya. Karena memang setiap orang, setiap pemimpin belum tentu punya yang namanya jiwa leadership. Belum tentu ya. Makanya dalam setiap organisasi itu setiap individunya itu harus mempunyai jiwa yang leader, kepemimpinan gitu. Termasuk adalah pemimpinnya gitu. Karena wajib itu, wajib ada dalam sebuah organisasi, didasari oleh setiap individunya itu harus mempunyai nilai kepemimpinan. Karena nilai kepemimpinan tidak hanya menjadi seorang pemimpin saja, tapi menjadi orang yang dipimpin pun harus punya nilai-nilai kepemimpinan gitu. Karena pada dasarnya setiap orang itu ditakdirkan menjadi pemimpin dan harus mempunyai jiwa kepemimpinan, itu kayak gitu. Jadi wajib banget lah yang adanya namanya kepemimpinan dalam setiap organisasi. Kalau enggak ya jadi kayak gimana organisasinya, itu kayak gitu. Itu menurut saya. Oke Pak, terima kasih Pak. Pertanyaan yang ketiga, karakter seperti apa sih Pak yang ada di kepemimpinan itu? Kalau menurut saya karakter dalam kepemimpinan itu, karena saya Muslim, teladannya adalah Rasulullah. Rasulullah itu suri teladan bagi kepemimpinan siapapun pemimpinnya. Pemimpin yang paling baik adalah Rasulullah. Rasulullah itu karakternya mempunyai 4 karakter, sifat wajib bahkan yang harus dimiliki oleh Rasulullah. Yang pertama adalah sidik ya. Sidik itu adalah jujur. Sebagai seorang pemimpin tuh harus punya nilai karakter yang jujur. Ya. Ya kita tahu sendiri lah, negara Indonesia kan banyak pemimpin yang nilai kepemimpinannya nggak berkarakter seperti ini, gitu kan. Makanya yang pertama adalah harus sidik dulu, jujur dulu. Gitu. Kemudian yang kedua adalah tabligh. Tabligh itu adalah mampu menyampaikan sesuatu yang baik kepada organisasinya dan kepada yang lain. Itu kayak gitu yang kedua. Yang ketiga adalah amanah. Amanah ini sebagai seorang pemimpin harus mempunyai sifat yang dapat dipercaya. Itu harus dapat dipercaya. Kalau enggak ya udah. Artinya ketika kita mempunyai jiwa amanah sebagai seorang pemimpin, siap dipercaya gitu kan. Jadi kita jadi pemimpin dalam sebuah organisasi kan karena pilihan orang gitu kan. Artinya orang percayakan kepada kita tentang organisasinya dipimpin oleh orang yang betul. Jadi dapat dipercaya. Kalau enggak ya udah. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah fatonah.
Fatona itu Rasulullah itu cerdas banget, ya kan? Cerdas dalam artian bukan pintar ini, pintar itu, pintar segala macam, tapi cerdasnya adalah mampu untuk mengendalikan apapun dalam setiap kondisi. Itu Rasulullah begitu. Jadi karakter inilah yang harus dipunyai sebenarnya oleh setiap pemimpin dimanapun. Menurut saya adalah keempat pilar leadership ini harus ada dalam setiap kepemimpinan, terutama dalam setiap pelatihan-pelatihan dari kader-kader pemimpinan. Ini harus ada yang menjiwai sifat-sifat seperti ini. Jadi empat itu yang perlu ditanamkan segala macam. Urusan kepemimpinan harus kuat, harus segala macam, ya itu adalah tempaan. Kalau untuk karakter yang paling bawah adalah menurut saya adalah keempat itu menurut saya itu kayak gitu. Makasih Pak. Iya. Pertanyaan yang selanjutnya, apa tujuan kepemimpinan itu sih Pak? Nah, kalau menurut saya berbicara kepemimpinan itu punya tujuan ya. Yang pertama adalah kepemimpinan itu harus seorang pemimpinnya harus bergerak dan menggerakkan, ya, bergerak dan menggerakkan itu begitu. Karena seorang pemimpin yang mempunyai jiwa kepemimpinan tidak akan berbicara saya, tapi berbicara ayo kita. Berbicaranya kita, bukan berbicara saya mau gini-gini, tapi berbicara adalah kita harus seperti apa nih gitu. Jadi tidak hanya sekedar memberikan komando, ya, pimpinan sana, tapi bagaimana caranya pakai kata ayo kita ke sana. Artinya berarti ikut bersama-sama. Jadi dengan dia hanya sekedar memberikan komando segini-gini segala macam. Itu menurut saya. Jadi pemimpin itu harus bergerak, ya. Kepemimpinan itu harus si pemimpin itu harus punya sifat bagaimana cara bergerak dan bagaimana cara menggerakkan. Itu kayak gitu. Jadi itulah yang harus didapatkan dalam sebuah, itu kalau menurut saya tentang kepemimpinan yang itu. Pertanyaan yang terakhir Pak, berikan motivasi buat saya ketika mengikuti kegiatan latihan pengembangan kepemimpinan ya, Pak. Pramuka menurut saya adalah sebagai sebuah organisasi yang sangat luar biasa lengkap gitu. Tanpa pramuka, tanpa kepanduan dari tingkat bawah sampai atas, Indonesia tidak akan bisa mengimbangi, ya. Saya percaya mudah-mudahan dengan adanya latihan kepemimpinan ini tingkat Warda Jawa Tengah muncullah pemimpin, calon-calon pemimpin yang mempunyai nilai kepemimpinan yang luar biasa begitu. Dan saran saya bagi adik saya Ainun, ketika nanti menjadi seorang pemimpin harus bisa menginspirasi, makanya jiwa-jiwa kepemimpinan itu tidak didapat secara instan, tapi harus melalui proses yang namanya diasah, dilatih segala macam. Jadi teruslah untuk belajar bagaimana caranya menjadi seorang pemimpin yang baik dengan mempunyai nilai-nilai karakter yang disebut sebagai kepemimpinan. Itu seperti itu. Jadi teruslah belajar, jangan patah arang, jangan mudah putus asa, pastikan semuanya bisa menjalani yang seperti itu kayak gitu. Jadi tetap semangat gitu ya. Iya, oke Pak. Itu dari wawancara saya.